Jiwa naga, makan tinjuku. Sambil mencengkeram tinjunya, dia segera melancarkan pukulan, tinju Phoenix emas yang kuat menghantam kepala jiwa naga dengan kejam. Raungan, jiwa naga meraung, dan menderita pukulan hebat dari kekuatan itu, tubuhnya yang besar berguling-guling di udara, terus-menerus meraung, dengan rasa sakit yang luar biasa. Wu Chen tertawa menyedihkan. Wajahnya yang berlumuran darah tampak sangat menyeramkan dan menakutkan saat kekuatan yang mengerikan dilepaskan dari tinjunya. Hancurkan untukku. Sambil menatap dingin ke arah jiwa naga, Wu Chen mengepalkan tinjunya dan dengan ganas menyerbu keluar. Kekuatan yang kuat meledak seperti guntur, ingin menghancurkan jiwa naga. Namun, tepat pada saat ini, pisau pembunuh naga terbang dan menghentikannya. Pisau pembunuh naga, apa yang sedang kamu lakukan? Wu Chen tidak mengerti, ada sisa bermutu tinggi pada bilah pedang yang tidak ingin dia serap, tetapi ingin menghentikannya dari menghancurkannya. Pisau pembunuh naga tidak memperhatikannya, tetapi bergegas menuju jiwa naga. Tubuhnya bersinar dengan cahaya, dan terus bergejolak tanpa henti. Melihat ini, Wu Chen tampaknya memahami sesuatu. Orang ini, mungkinkah dia mengincar jiwa naga ini dan ingin menyerapnya? Namun, dia bahkan lebih bingung. Ini adalah jiwa naga, dan itu bahkan bukan jiwa naga sejati, tetapi hanya jiwa naga banjir. Apa yang diinginkan pisau pembunuh naga dengannya, itu bukan senjata. Jika itu adalah senjata, maka pisau pembunuh naga dapat menyerapnya dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Namun, dia tidak peduli, karena orang ini tertarik pada jiwa naga, maka biarkan saja, dia pintar, dia tidak cukup bodoh untuk melakukan sesuatu yang buruk padanya. Raung, ketika jiwa naga melihat pisau pembunuh naga menekan ke arahnya, dia menjadi marah. Sebuah bilah kecil benar-benar berani menyerangnya. Dengan raungan, aura di sekitar tubuhnya meledak, ingin menghancurkan pisau pembunuh naga. Diam, Wu Chen mengepalkan tinjunya dan langsung meninju. Tinju Phoenix emas meletus, jiwa naga berteriak dengan menyedihkan, dan tubuh naga itu bergoyang terus-menerus, mencoba menyingkirkannya. Namun, pada dasarnya tidak dapat melepaskan diri, karena di atas kepala Wu Chen, ada burung Phoenix lain. Kekuatan ilahi burung Phoenix ini telah membentuk penghalang yang kuat, mengikatnya dan membuatnya tidak dapat melarikan diri. Di bawah selubung Wu Chen dan kekuatan Phoenix dari tubuhnya, jiwa naga berjuang dengan sekuat tenaga tetapi akhirnya, tidak dapat melepaskan diri dan akhirnya menyerah. Segera, Wu Chen melihat bahwa pisau pembunuh naganya mulai berputar, dan aura yang kuat menyelimuti seluruh jiwa naga, karena langsung mulai menyerapnya. Orang ini, tentu saja, menginginkan jiwa naga ini. Tapi, apa gunanya menyerap jiwa naga? Wu Chen tidak mengerti, tetapi dia tidak ingin berpikir terlalu banyak, dan membiarkan orang ini melahapnya. Karena jiwa naga ini tidak berguna baginya, lebih baik dia membiarkan pisau pembunuh naga melahapnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Merasakan kekuatan jiwa naga secara bertahap melemah, tubuh Wang Yilun bergetar. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dia tidak akan pernah mengira bahwa bahkan setelah menggunakan jurus pamungkasnya, itu masih belum sebanding dengan Wu Chen. Awalnya, dari sudut pandang mereka, hasil dari pertempuran ini tanpa ketegangan. Wang Yilun pasti akan menang, tetapi hasil akhirnya telah jauh melampaui harapan mereka. Sebenarnya Wu Chen lah yang telah memperoleh kemenangan terakhir. Kakak tertua kalah, bagaimana kakak tertua bisa kalah? Orang-orang dari Laut Bintang semuanya seperti orang bodoh. Hasil ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan. Diam-diam, baik Lin Fan maupun Wei Mingkun memiliki ekspresi serius. Ekspresi mereka serius, dan bahkan Wang Yilun, yang telah menggunakan teknik pamungkasnya, bukanlah lawan Wu Chen. Kalau begitu, mereka berdua mungkin bukan lawan orang ini. Di bawah pengaruh gabungan Wu Chen dan pisau pembunuh naga, kekuatan jiwa naga perlahan menghilang dan diserap oleh pisau pembunuh naga. Pada saat ini, gelombang energi yang kuat meledak keluar dari pisau pembunuh naga. Sinar cahaya yang cemerlang terus melonjak keluar dan di tubuhnya, samar-samar terlihat tato naga berenang. Kekuatannya telah meningkat pesat. Orang ini, Wu Chen menggelengkan kepalanya, tetapi dalam hati, dia sangat senang. Saat ini, dia benar-benar menantikan hari ketika pisau pembunuh naga akan dipromosikan ke peringkat bumi, dan saya yakin hari itu tidak akan terlalu lama lagi.
Sambil mengangkat kepalanya, dia menatap Wang Yilun, yang tertawa, dan berkata, sepertinya, aku telah memenangkan pertempuran ini. Tidak mungkin baginya untuk menjadi lawan Wu Chen. Bahkan jika ia memulihkan kekuatannya di masa depan, ia tidak akan lagi menjadi lawan Wu Chen karena ia akan kehilangan jiwa naganya, kecuali ia dapat membuat terobosan lain, mencapai empirean keempat dari tahap bela diri sejati atau bahkan alam yang lebih kuat. Hanya pada saat itulah ia akan mampu mengalahkan Wu Chen. Apakah ada orang yang ingin membuat masalah untukku sekarang? Bahkan Wang Yilun dikalahkan, tetapi ia bukan tandingan Wu Chen. Siapa di antara mereka yang masih berani mencari masalah dengannya? Wu Chen tersenyum, di dunia ini, ada banyak hal yang tidak dapat diandalkan. Satu-satunya hal yang dapat diandalkan adalah tinju, tinju adalah asal mula tinju yang sebenarnya. Malam itu, Wang Yilun membawa serta orang-orangnya dari Laut Bintang dan dengan sedih mengundurkan diri dari kota Siji. Pada saat yang sama, wilayah lain diam-diam bangkit, dan itu adalah wilayah Hengling. Ketika berita itu menyebar ke telinga Pangeran Kelima dan murid-murid benua langit mendalam lainnya, orang-orang di sana mulai mendidih karena kegembiraan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, wilayah Hengling mereka juga akan dapat menginjakkan kaki di tanah kota Siji, dan mereka akan dapat berdiri sejajar dengan wilayah-wilayah kuat seperti Lan Yue dan Tanah Mengalir. Dan semua ini berkat satu orang, dan orang itu adalah Wu Chen. Pada hari kedua, berita lain menyebar, menyebabkan keributan lain. Itu adalah bahwa Wu Chen ingin membeli harta karun spiritual, dan jumlahnya banyak. Tahukah kamu, tidak ada batasan jumlah harta karun spiritual yang dapat dibeli Wu Chen, dan tidak ada batasan jumlah mereka. Selama itu adalah harta karun spiritual, dia akan membeli semuanya. Apakah kamu serius? Tentu saja benar. Saat ini, pengumuman dan selebaran dipasang di mana-mana. Saya pikir semua orang tahu semua tempat tinggal dalam jarak 1000 mil. Mengapa dia membeli harta karun spiritual? Bukankah dia sudah memiliki pedang berharga? Mengapa dia masih membutuhkan harta karun spiritual? Lebih jauh lagi, bahkan harta karun spiritual kelas rendah harus dibeli. Harta karun spiritual tingkat ini pada dasarnya tidak berguna bagi orang-orang dengan tingkat kekuatannya. Tuan tahu apa yang akan dia lakukan? Apakah dia punya begitu banyak perak? Satu harta karun spiritual kelas menengah membutuhkan puluhan juta perak. Perak, kamu mau beli apa? Perak, bukankah dia bilang untuk membeli harta karun spiritual? Bagaimana kita bisa membelinya tanpa perak? Lalu siapa yang mau memberinya harta karun spiritual? Kamu salah. Ada banyak orang yang mau memberikan harta karun spiritual itu yang tidak terbiasa dengannya, karena dia menggunakan pil untuk menukar harta karun spiritual. Pil untuk harta karun spiritual. Ini bahkan lebih tidak bisa diandalkan sekarang. Berapa banyak pil yang dia bawa? Mungkinkah dia seorang apoteker? Kamu benar, dia benar-benar seorang penyuling pil, dan keterampilan meramu pilnya sangat tinggi, karena pil yang dia berikan semuanya adalah pil tertinggi. Pil tertinggi, apa yang kamu katakan itu benar. Apakah kita benar-benar menggunakan pil tertinggi untuk bertukar? Mengapa aku harus berbohong padamu? Di wilayah pasir emas kita, ada banyak orang yang memberinya harta karun spiritual yang dia gunakan sebelumnya untuk ditukar dengan beberapa pil tertinggi. Seorang penyuling pil yang dapat memurnikan pil tertinggi, tingkat pemurnian pilnya pasti sangat tinggi. Tidak ada yang perlu dikatakan. Kebetulan aku punya harta karun spiritual kelas menengah yang tidak berguna dan telah tergeletak di tengah cincin penyimpanan sepanjang waktu. Aku masih tidak tahu bagaimana cara menanganinya dengan benar, jadi aku memberikannya kepadanya untuk ditukar dengan beberapa pil tertinggi. Bawa aku bersamamu, aku juga ingin pergi. Aku hanya khawatir tidak punya cukup pil untuk dimakan. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Pembicaraan seperti ini ada di mana-mana, dan semua orang terkejut dan terguncang. Ini adalah alam rahasia bulan yang mendalam, dan bahaya mengintai di mana-mana. Obat-obatan dan hal-hal semacam itu, semakin banyak semakin baik. Tidak seorang pun akan berpikir bahwa itu terlalu sedikit. Adapun harta karun spiritual, selain satu atau dua yang dia gunakan, pada dasarnya tidak berguna dan hanya bisa disimpan. Sekarang seseorang ingin menukar pil dengan harta karun spiritual, mereka secara alami bersedia menyumbangkan harta karun spiritual yang tidak mereka gunakan.
Hanya dalam waktu setengah bulan, Wu Chen telah menerima lebih dari 10.000 harta karun spiritual kelas menengah, dan untuk harta karun spiritual kelas rendah, bahkan lebih banyak lagi. Bahkan yang kelas tinggi, dia telah menerima 3 di antaranya, dan dengan begitu banyak dari mereka yang semuanya diberikan kepada pisau pembunuh naga untuk diserapnya, kekuatan pisau pembunuh naga juga meningkat pesat. Aku ingin melihat berapa banyak harta karun spiritual yang dapat kamu serap untuk mengisi perutmu. Wu Chen memberikan beberapa harta karun spiritual kelas menengah yang baru saja dia diterima oleh pisau pembunuh naga. Pisau pembunuh naga itu sangat gembira, ia segera mengeluarkan cahaya terang dan mulai menyerap harta karun spiritual. Baginya, harta karun spiritual adalah makanannya, tidak peduli berapa banyak jumlahnya, ia tidak akan membencinya. Dasar rakus sekali. Wu Chen menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa berkata apa-apa terhadap orang ini, tetapi dia lebih menantikannya. Dia benar-benar ingin melihat seperti apa jadinya ketika pisau pembunuh naga naik ke peringkat bumi. Wu Chen mengangkat kepalanya dan melihat bahwa itu adalah Milan dan Mu Yuxue. Halo semuanya, kedua gadis itu tidak membuang waktu untuk berbicara dan langsung ke intinya. Wu Chen, kami baru saja mendengar berita. Kuil perunggu kuno tampaknya akan segera dibuka. Kuil perunggu kuno akan segera dibuka. Bukankah masih ada waktu setengah bulan lagi? Sudah tahu tentang kuil perunggu kuno sebelumnya, dan salah satu alasan mengapa dia datang ke kota Siji adalah untuk mencari informasi yang terkait dengan kuil perunggu kuno. Menurut legenda, di era kuno, kuil perunggu kuno adalah lokasi reruntuhan kekuatan super, dan ada banyak harta karun di dalamnya. Dan di dalam alam rahasia bulan yang mendalam, ada juga banyak tempat yang mirip dengan kuil perunggu kuno, yang akan didistribusikan ke segala macam tempat, dan begitu alam rahasia bulan yang mendalam dibuka, tempat itu akan terbuka satu demi satu. Orang-orang bisa masuk untuk mencari harta karun, meningkatkan kekuatan mereka. Milan berkata, baru saja pagi ini, cahaya aneh dipancarkan dari dalam kuil perunggu kuno. Cahaya ini menyebar sangat jauh, dan alam sekitarnya juga memancarkan suara gemetar. Jika aku tidak salah, ini seharusnya menjadi tanda bahwa tempat itu akan segera terbuka. Benarkah? Wu Chen tidak terlalu peduli, akan lebih baik jika dia membukanya lebih awal. Saat ini, hanya tersisa 3 bulan hingga kompetisi multi kerajaan resmi, dan dengan kekuatannya saat ini, itu tidak cukup untuk menyapu seluruh alam rahasia bulan yang mendalam. Setengah bulan yang lalu, dia telah bertarung dengan Wang Yilun, dan dari sini, dia menemukan bahwa di antara orang-orang yang datang ke alam rahasia bulan yang mendalam, ada banyak individu yang kuat. Kultivasi dan kekuatan mereka sangat kuat, dan beberapa dari mereka bahkan memiliki keterampilan pamungkas yang dapat digunakan untuk menekan yang lain. Sekarang banyak orang telah menerima berita itu, mereka semua bergegas ke sana. Kami juga ingin pergi ke sana untuk melihat-lihat. Aku ingin tahu apakah kamu akan pergi ke sana, Wu Chen. Mu Yuxue berkata dengan nada serius. Pergi, kenapa tidak? Wu Chen jelas tidak akan melewatkan tempat yang memiliki harta karun. Kalau begitu, mari kita berangkat menuju lokasi kuil perunggu kuno. Fakta bahwa kuil perunggu kuno akan segera dibuka memengaruhi kondisi mental semua orang, dan dalam radius 5.000 km, hampir semua orang telah berkerumun, ingin mendapatkan harta karun di dalamnya dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Namun, proses menuju kuil perunggu kuno juga menjadi tantangan yang sangat besar bagi semua orang, karena lokasi kuil perunggu kuno merupakan daerah yang berbahaya. Di jalan, ada berbagai macam kesulitan dan rintangan yang menunggu orang-orang yang hendak pergi ke kuil perunggu kuno. Bersama dengan yang lainnya, Wu Chen dan yang lainnya juga pergi ke lokasi kuil perunggu kuno. Dalam perjalanan ke sana, perjalanannya tidak mulus, dan ada banyak rintangan, dan banyak dari mereka yang meninggal di sepanjang jalan, berubah menjadi mayat di tengah jalan. 2 hari kemudian, Wu Chen dan yang lainnya tiba di pinggiran kuil perunggu kuno. Ini adalah daerah rawa, dan tumbuh di antara alang-alang. Alang-alang ini sangat tinggi dan subur, dan kuil perunggu kuno yang dikabarkan tersembunyi di dalam daerah ini. Melewati rawa ini adalah kuil perunggu kuno. Wu Chen mengangkat kepalanya dan melihat. Kekuatan jiwa menerkam keluar, ingin memeriksa sepetak alang-alang ini, tetapi dia menyadari bahwa ada energi yang sangat unik di sepetak alang-alang ini, yang sebenarnya dapat menghalangi deteksi kekuatan jiwa.
Jika dia tidak salah, kekuatan misterius ini seharusnya adalah kekuatan kuil perunggu kuno. Tidak terlalu jauh dari sana, Wu Chen melihat sebuah kerangka. Setengah dari kerangka itu telah tenggelam ke dalam lumpur, jelas bahwa itu adalah salah satu orang yang tidak beruntung yang memasuki rawa lebih dulu. Sungguh orang yang tidak beruntung. Wu Chen menghela napas dalam hatinya, dan terdiam sejenak untuk bajingan yang tidak beruntung ini. Hanya bisa melihat tulang-tulang di rawa ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa ini bukanlah tempat di mana orang biasa bisa menerobos masuk. Wu Chen, karena yang lain sudah masuk, bukankah kita juga harus masuk? Sekarang, Wu Chen telah menjadi pemimpin semua orang di wilayah Hengling mereka. Semua orang telah menjadikannya sebagai panutan mereka, termasuk dia. Kalau begitu, ayo masuk. Setelah berkata demikian, sosok Wu Chen melesat, dan langsung menyerbu ke rawa, tanpa sedikit pun rasa takut. Ayo kita terus maju. Melihat Wu Chen telah masuk, orang-orang di belakang segera mengikuti. Dalam perjalanan, mereka telah kehilangan banyak orang, dan jika bukan karena Wu Chen, kerugian mereka akan lebih parah lagi. Memasuki rawa, Wu Chen segera merasakan racun pekat naik dari bawahnya, memenuhi udara. Racun ini beracun, jika dia menghirupnya terlalu banyak, atau memiliki luka di sekujur tubuhnya, dia mungkin akan keracunan dan mati karena tubuhnya yang bernanah. Wu Chen mengerutkan kening, meskipun racun itu sangat kuat, dengan kekuatannya, tidak ada masalah untuk mengatasinya, dan dengan sangat cepat, dia terbiasa dengannya. Namun, beberapa orang yang lebih lemah telah mengonsumsi beberapa pelet roh. Mereka tidak memiliki kekuatan seperti Wu Chen, jadi mereka tidak berani mengambil risiko dan mengambil pelet itu, untuk berjaga-jaga. Dengan sangat cepat, Wu Chen melintasi 100 meter dan resmi memasuki alang-alang. Tepat saat ia memasuki alang-alang, sebelum Wu Chen sempat mengatur napas, tiba-tiba, mulut berdarah menggigitnya. Mulut itu sangat cepat, tetapi juga sangat kuat. Namun, Wu Chen sama sekali tidak panik. Mengangkat tangan kanannya, ia melancarkan pukulan, dan kekuatan dahsyat langsung meletus, melesat lurus ke arah mulut besar itu. Dengan suara, peng, mulut itu mengeluarkan pekikan yang membekukan darah. Rasanya seolah-olah sepotong logam dipukul di mulutnya. Tubuhnya juga tertembak mundur seperti bola meriam. Buaya pembuluh darah. Wu Chen melihatnya dan segera mengenalinya. Itu adalah binatang iblis yang relatif umum, yang dapat dilihat di rawa-rawa. Ada makhluk level 1 hingga 4 dan ada juga makhluk level 5, tetapi mereka sangat langka. Tanpa berkata apa-apa, Wu Chen terus maju, dan masuk jauh ke dalam alang-alang. Tidak lama kemudian, ia berhenti sekali lagi karena ia melihat bahwa ruang di sekitarnya dipenuhi dengan buaya pembuluh darah ini. Mereka berdesakan rapat, dengan kata lain, mereka dikelilingi oleh buaya pembuluh darah ini. Buaya pembuluh darah ini semuanya adalah tuan yang buas dan haus darah, bagaimana mereka bisa tahan dengan Wu Chen dan orang-orangnya yang lain. Tanpa ragu sedikit pun, mereka menggigit. Bunuh. Namun, orang-orang ini juga bukan orang-orang biasa. Melihat buaya pembuluh darah ini menyerbu ke arah mereka, mereka tidak mengatakan apa-apa dan segera berperang, tanpa ragu sedikit pun. Bunuh mereka semua. Wu Chen meninju dengan tinjunya, dan kekuatan yang kuat menyerang beberapa buaya pembuluh darah di depannya. Buaya pembuluh darah itu mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, dan langsung dihancurkan berkeping-keping oleh tinju Wu Chen sebelum mereka sempat bergerak. Setelah menghancurkan buaya pembuluh darah ini dengan pukulan, Wu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ada buaya pembuluh darah raksasa di depannya yang berjarak 30 meter. Buaya pembuluh darah ini sangat kuat, ia sebenarnya telah mencapai tahap keempat, ia sangat menakutkan. Melirik buaya pembuluh darah tahap 4, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wu Chen mengepalkan tinjunya dan bergegas maju. Sebuah pukulan yang kuat, dengan ganas melesat keluar seperti sambaran petir, dengan ganas menyerbu ke arah buaya pembuluh darah raksasa. Buaya pembuluh darah dari tahap keempat saat ini sedang memilih target mereka, dan tidak menyadari bahwa seseorang sebenarnya akan menjadi yang pertama menyerangnya. Namun, ia dengan cepat bereaksi, menatap Wu Chen dengan matanya yang seperti lentera. Ia awalnya tidak tahu target mana yang harus dituju, tetapi karena bocah nakal ini datang mengetuk pintunya, ia memutuskan untuk memulai dari sini. Raung! Buaya pembuluh darah meraung,
kekuatannya yang dahsyat tiba-tiba meledak, energi yang mengerikan membentuk pilar air yang tebal, pilar air ini setebal lengan seseorang, terlebih lagi, terhubung ke langit dan bumi, seperti pilar yang mengangkat langit, ia memiliki kekuatan yang mengerikan. Ekspresi Wu Chen berubah. Kekuatan buaya pembuluh darah dari langkah keempat ini tidak buruk, dan hanya kolom air ini saja sudah cukup untuk dengan mudah memusnahkan puncak Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa, tubuhnya gemetar, dengan munculnya pisau pembunuh naga, kekuatan yang dahsyat meledak dalam sekejap. Pedang Qi yang kuat mengalir keluar, seperti gelombang yang mengamuk, menyapu lurus ke arah tahap keempat buaya pembuluh darah. Bang! Kedua kekuatan itu bertabrakan di udara, dan kekuatan yang dahsyat meledak maju, menyebabkan cipratan air menyembur ke segala arah. Buaya pembuluh darah terkejut, ia tidak menyangka kekuatan Wu Chen begitu kuat, hingga mampu menahan serangannya. Akan tetapi, semakin kuat Wu Chen, semakin ia tertarik padanya, karena kultivator yang kuat memiliki lebih banyak esensi, yang lebih murni dan bermanfaat bagi pertumbuhannya. Taring-taring ini, masing-masing sepanjang belati, sangat tajam, dan tidak ada yang tidak bisa dipatahkan. Jika digigit, bahkan orang seperti Wu Chen secara tidak sengaja akan tergigit sepotong besar daging. Buaya pembuluh darah dari langkah keempat melirik Wu Chen, dan langsung menggigitnya. Tubuhnya yang besar, seperti awan iblis raksasa, menyelimuti Wu Chen dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Wu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat, tetapi tidak menghindar, memegang pisau pembunuh naga, ia langsung menebas, bilah yang kuat, meledak dengan ganas menyerbu ke arah mulut besar itu. Dentang, gigi tajam pisau pembunuh naga dan buaya pembuluh darah tingkat 4 saling beradu, dan tiba-tiba meledak dengan gelombang kekuatan seperti logam, seolah-olah logam saling bertabrakan, dan gelombang kekuatan yang sangat besar meledak, menyebabkan jantung orang-orang berdebar-debar. Melihat bahwa ia tidak dapat menggigit Wu Chen, buaya pembuluh darah segera mengubah strateginya dan menggunakan ekornya. Ekornya yang tebal menyapu ke bawah dan seperti cambuk dewa raksasa, ia mencambuk dengan ganas ke arah Wu Chen. Wu Chen sudah menduga lawannya akan menggunakan gerakan ini. Sosoknya melesat, dan ia melompat, menghindari serangan itu. Seni memotong Suan Yuan. Setelah melompat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wu Chen meraih pisau pembunuh naga dan langsung menebas ke bawah. Pisau pembunuh naga itu melesat dengan cahaya bilah, dan dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, ia langsung melesat ke arah mata buaya pembuluh darah. Tempat seperti mata pada dasarnya adalah kelemahan umum semua makhluk hidup. Itu relatif lemah dan sangat penting, dan begitu seseorang terkena dan menjadi buta, itu berarti kekuatan pengguna akan sangat berkurang. Pola serangan semacam ini adalah sesuatu yang telah digunakan Wu Chen berkali-kali sebelumnya, dan dapat dikatakan sebagai hasil dari cobaan dan kesengsaraan yang berulang. Buaya pembuluh darah terkejut ketika melihat Wu Chen menyerang matanya. Ini adalah bagian penting dari matanya, jika terluka atau menjadi buta, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Pada saat ini, jika ingin menghindar, itu sudah mustahil, karena kecepatan serangan Wu Chen cepat, seperti kilat, dan dia dengan cepat menyerbu ke bawah. Kekuatannya sangat dahsyat, jika dia terkena, matanya pasti akan meledak. Pada saat ini, buaya pembuluh darah di langkah keempat sama sekali tidak ragu-ragu. Ia mengangkat kepalanya, mengalihkan pandangannya, lalu membenturkan kepalanya ke kepala Wu Chen. Dentang! Pisau pembunuh naga menebas kepala buaya pembuluh darah tingkat 4, dan kepala buaya pembuluh darah tingkat 4 itu sangat keras, seperti baja. Bahkan pisau pembunuh naga Wu Chen hanya memiliki beberapa luka di kulitnya, tetapi luka-luka kecil ini tidak berarti apa-apa baginya. Namun, buaya pembuluh darah tingkat 4 itu sangat marah. Wu Chen benar-benar berani menyakitinya, dan menyebabkan otaknya sakit. Ini penuh kebencian. Ia ingin membiarkannya melihat betapa kuatnya dirinya. Dengan raungan yang marah, udara di sekitarnya mulai melonjak. Aliran udara yang ganas mulai melonjak saat mereka berkumpul di mulutnya. Aura ini sangat kuat dan mengandung kekuatan hisap yang mengerikan. Wu Chen tiba-tiba merasa bahwa dia tidak dapat berdiri dengan mantap, dan tubuhnya mulai bergelombang. Di bawah pengaruh hisapan yang kuat, sulit untuk mengendalikan tubuhnya. Sial, orang ini ingin menghisapku. Menyadari hal ini, Wu Chen segera mengambil tindakan.
Mengangkat pisau pembunuh naga di tangannya, dia mencengkeramnya secara horizontal, dan langsung melemparkannya ke arah mulut buaya pembuluh darah yang menganga. Dentang, dia membuka mulutnya dan menutupnya. Hisapan yang mengerikan itu hilang tanpa jejak. Tanpa ragu-ragu, Wu Chen ingin mengambil kembali pisau pembunuh naga, tetapi dia segera menyadari bahwa mulut buaya pembuluh darah itu seperti sepasang capit raksasa, menggigit pisau pembunuh naganya begitu keras sehingga dia tidak bisa menariknya keluar. Tepat pada saat ini, situasi yang lebih buruk terjadi. Ekor buaya pembuluh darah itu menyapu ke arahnya seperti cambuk, dengan keras menghantamnya. Kekuatannya tak tertandingi, tak tertandingi. Wu Chen terkejut, ekor binatang iblis itu adalah eksistensi yang sangat kuat. Itu sangat tirani, dan tidak banyak orang yang berani menghadapinya secara langsung. Jika dia terkena, dia pasti akan terluka parah. Perisai emas. Wu Chen sama sekali tidak ragu, teknik tubuh emas abadi di tubuhnya mulai beredar dengan cepat, semburan cahaya emas yang cemerlang melesat keluar secara eksplosif, langsung membentuk perisai yang kokoh. Perisai ini sangat kuat, seolah-olah ditempa dari emas, sangat kokoh dan tidak bisa dihancurkan. Bam! Ekor besar itu menyapu dan menghantam perisai emas dengan keras. Kekuatan yang kuat bekerja pada perisai emas dan membuatnya bergetar hebat. Itu bergetar terus-menerus seolah-olah akan hancur. Namun, perisai emas ini adalah sesuatu yang telah dipadatkan Wu Chen menggunakan teknik tubuh emas abadi miliknya. Perisai ini memiliki daya pertahanan yang sangat kuat, dan mampu menahan serangan yang sangat kuat. Bahkan serangan dari buaya pembuluh darah tingkat keempat tidak mampu menghancurkannya, dan pada akhirnya, berhasil bertahan. Buaya pembuluh darah terkejut, dan melirik perisai emas di depan Wu Chen. Daya pertahanan perisai emas ini agak di luar imajinasi, sampai-sampai satu serangan pun tidak mampu menghancurkannya. Raungan, buaya pembuluh darah marah. Ekornya berguling ke belakang, lalu menyapu ke bawah lagi, seperti palu berat, ke arah perisai emas. Ia ingin melihat berapa banyak serangan yang dapat ditahan perisai emas ini. Bam! Saat serangan itu menyapu ke arahnya, seluruh tubuh Wu Chen bergetar hebat, seolah-olah ia melayang di udara, dan dengan suara mendesing, ia terlempar. Untungnya tangan kanannya memegang erat-erat pisau pembunuh naga, dan pisau pembunuh naga itu digigit erat-erat olehnya, kalau tidak, dia pasti sudah terpental. Namun, yang mengejutkannya adalah perisai emas di tangan kirinya tidak hancur. Meskipun dia telah mengalami benturan yang begitu kuat, perisai itu masih utuh. Melihat ini, buaya pembuluh darah menjadi semakin marah, matanya terbuka lebar, melepaskan gelombang cahaya darah. Orang ini terlalu penuh kebencian, dia memiliki perisai emas ini. Ini bahkan lebih penuh kebencian. Jika bukan karena perisai emas ini, bocah ini pasti sudah hancur karenanya. Namun, semakin seperti ini, semakin kejam dia. Dia ingin melihat berapa kali perisai emas ini bisa menahan serangannya. Melihat buaya pembuluh darah itu marah, Wu Chen tahu bahwa dia benar-benar marah, dan begitu dia marah, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Jika pihak lain terus mengayunkan ekornya yang besar, perisai emasnya cepat atau lambat akan runtuh, dia tidak akan bisa menahannya. Dia harus memikirkan cara untuk mengatasinya secepat mungkin. Kalau tidak, saat serangan berikutnya datang, perisai emasnya mungkin akan hancur. Otak Wu Chen bekerja sangat cepat, dia memikirkan cara yang sangat bagus untuk mengatasinya. Karena binatang buas ini ingin menghancurkan perisai emasnya, maka, dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat siapa yang akan menjadi yang terakhir bertahan. Wah! Wu Chen mendongak dan melihat bahwa buaya pembuluh darah telah mengangkat ekornya, dan menyerangnya lagi. Kekuatan serangan ini bahkan lebih kuat dari dua serangan sebelumnya, dan kekuatan yang mengerikan itu menyapu ke bawah, seperti palu yang berat, ia memiliki kemampuan untuk menghancurkan segalanya. Namun, Wu Chen tersenyum licik, sosoknya melesat, dan tangan kanannya terlepas. Anehnya, dia menyerah pada pisau pembunuh naga miliknya, segera bangkit dan menghindari serangannya. Buaya pembuluh darah terkejut, bocah itu tidak bisa lagi bertahan. Dia menyerah pada bilah pisaunya, dan hasilnya adalah tujuan awalnya untuk menggigit Wu Chen. Sekarang setelah pihak lain menyerah pada pisau pembunuh naga, dia tidak bisa lagi menjadi lawannya. Namun, tepat pada saat ini, sebuah tinju ganas, dengan kekuatan yang mirip dengan petir, menyerang dengan kejam.
Sasarannya adalah matanya. Buaya pembuluh darah buru-buru menghindar. Baginya, pentingnya matanya sudah jelas. Sama sekali tidak mungkin ada kesalahan. Namun, jika dia ingin menghindar sekarang, sudah terlambat. Wu Chen sudah sangat dekat dengannya, dan dia hampir bisa menyentuh matanya dengan mengangkat tangannya. Itu adalah serangan kejutan lainnya, jadi bagaimana dia bisa menghindarinya? Raung! Buaya pembuluh darah mengeluarkan suara pekikan yang membekukan darah saat mata kirinya tiba-tiba meledak, dan aliran darah mengalir keluar dari mata kirinya. Ia sangat kesakitan sehingga tidak dapat menahannya lagi. Pisau pembunuh naga. Karena kesakitan, buaya pembuluh darah melolong. Melihat kesempatan itu, Wu Chen mengangkat tangannya dan meraih pisau pembunuh naga, menariknya keluar dalam sekejap. Mengenai pisau pembunuh naga, Wu Chen tidak khawatir, itu adalah harta karun yang telah ia perbaiki sendiri, itu terkait erat dengannya, bahkan jika seseorang mencurinya, mustahil untuk menelannya, kecuali jika ia mati, tidak peduli siapapun, setelah mengambil pisau pembunuh naga, mereka tidak akan berguna, dan tidak dapat melepaskan kekuatan pisau pembunuh naga seperti sebelumnya. Hehe, sekarang giliranku untuk bertindak. Hehe, sekarang giliranku untuk bertindak. Wu Chen tersenyum tipis. Baru saja, kulit tebal buaya pembuluh darah ini membuatnya seperti sapi yang menggerogoti labu, membuatnya sulit untuk bergerak. Sekarang, satu mata pihak lain telah dibutakan, jadi sudah waktunya baginya untuk bergerak. Pada saat ini, ekor besar menyapu ke arahnya. Itu seperti pilar yang menopang surga, membawa serta kekuatan mengerikan yang membawa ajaran sesat saat menyerangnya. Aku akan menghindar. Sosok Wu Chen melintas, meninggalkan banyak bayangan di udara, dan langsung menghilang. Saat ekor besar itu melintas, semua bayangan meledak karena guncangan, hanya meninggalkan beberapa jejak. Namun, itu sama sekali tidak melukai kulit Wu Chen, karena sosok Wu Chen telah lama menghilang. Raung! Buaya pembuluh darah itu meraung, dan gelombang kemarahan yang mengamuk keluar. Itu terlalu menyebalkan, bocah itu terlalu penuh kebencian, dia benar-benar telah membutakan matanya. Pada saat ini, cahaya pedang melesat ke arahnya. Kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya. Buaya pembuluh darah itu sangat marah. Bocah ini benar-benar berani menyerangnya, dia harus memberinya pelajaran. Dengan raungan yang marah, kepala raksasa itu menghantam ke depan. Menggunakan kepalanya yang keras sebagai senjata, dia langsung menyerang Wu Chen. Dentang! Sebuah jeritan keluar, seperti suara logam yang bertabrakan dengan logam, tetapi, sosok Wu Chen tidak dapat dilihat, sebaliknya, buaya pembuluh darahlah yang menangis lebih menyedihkan. Raungan, raungan, raungan. Buaya pembuluh darah itu terus mengeluarkan jeritan yang membekukan darah, jeritan yang membekukan darah itu menyebar jauh dan luas. Banyak orang yang mendengarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke sekeliling, dan pupil mereka tiba-tiba mengecil. Pisau pembunuh naga Wu Chen telah langsung menusuk salah satu mata buaya pembuluh darah dan keluar dari mata lainnya. Serangan ini, benar-benar telah menembus kedua mata buaya pembuluh darah. Buaya pembuluh darah terus menjerit dengan menyedihkan saat darah segar mengalir keluar satu demi satu. Ia menjerit dengan menyedihkan dan sangat menderita, dipenuhi amarah. Ia berharap dapat mencabik Wu Chen menjadi 10.000 keping. Namun, dirinya saat ini hanya memikirkannya. Dengan luka yang begitu parah, tidak ada makhluk hidup yang dapat menahannya. Bahkan dirinya pun tidak terkecuali. Setelah berteriak selama 1 menit, buaya pembuluh darah tidak dapat lagi bertahan dan tubuhnya yang besar jatuh ke tanah. Ia sudah mati sejadi-jadinya. Saudara Chen memang perkasa. Di antara semua buaya pembuluh darah, yang berada di peringkat 4 adalah yang terkuat, dan juga yang terkuat. Sekarang bahkan ia telah mati di bawah pedang Wu Chen, apa yang perlu ditakutkan dari buaya pembuluh darah yang ada di sekitar. Bunuh! Semua orang bersemangat, segera meledak dengan kekuatan, bergegas menuju buaya pembuluh darah yang mengelilingi. Wu Chen mencabut pisau pembunuh naga dari kepala buaya pembuluh darah di tahap keempat dan melihat buaya pembuluh darah lainnya. Tanpa berkata apa-apa, dia mencabut bilahnya dan bergegas maju. Di bawah usaha semua orang, mereka akhirnya mampu mengalahkan buaya pembuluh darah. Setelah beristirahat sebentar, mereka terus menggali lebih dalam ke rawa. Di tanah rawa, ada banyak jenis tanaman, bukan hanya alang-alang. Ada juga bakau dan tanaman merambat,
yang cukup rumit. Setelah berjalan selama setengah jam lagi, tiba-tiba, Wu Chen merasakan bau menyengat di udara, menyebabkan dia menutup hidungnya. Ini gas beracun. Wu Chen segera tahu bahwa bau menyengat ini adalah jenis gas beracun, dan racunnya sangat kuat. Ini gas beracun. Cepat, minum pil detoksifikasi. Yang lain juga dengan cepat merasakan aura racun, dan tanpa berkata apa-apa, mereka semua menelan pil. Bahkan pangeran kelima, Mu Yuxue dan yang lainnya tidak berani menunda lebih lama lagi, karena mereka semua menelan pil penawar racun. Pil detoksifikasi ini adalah jenis pelet tingkat kedua, dan memiliki efek yang sangat baik pada banyak zat beracun. Secara umum, ketika memasuki dan meninggalkan daerah pegunungan seperti zona bahaya, seseorang harus sedikit mempersiapkan diri, sebagai persiapan untuk saat-saat dibutuhkan. Formula Phoenix Api. Meskipun aura racun itu tirani, bagi Wu Chen, itu sama sekali bukan masalah. Formula Phoenix Api yang dia kembangkan, adalah teknik kultivasi yang sangat sakral, itu memiliki efek pengekangan mutlak pada kejahatan, aura racun belaka, jadi apa yang bisa dia lakukan tentang itu? Setelah mengeluarkan aura racun dari tubuhnya, Wu Chen perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Pada saat ini, dia tertegun. Dia bukan satu-satunya. Yang lain juga terkejut. Beberapa dari mereka bahkan mulai muntah ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, tercengang dan kehilangan kata-kata. Di area di depannya, ada mayat-mayat yang menumpuk seperti gunung. Beberapa mayat telah memperlihatkan tulang-tulang putih mereka yang menakutkan. Itu seperti api penyucian yang mengerikan. Tanpa disadari, hawa dingin menjalar ke punggung semua orang yang hadir. Melihat mayat-mayat di depan mereka, semua orang terkejut dan terperanjat. Dunia benar-benar sunyi. Sebuah pertanyaan besar tanpa sadar muncul di benak semua orang. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sambil mengerutkan kening, Wu Chen terbang mendekat, dan mendarat di samping mayat. Melihat mayat ini, tidak ada luka di atasnya, tetapi warnanya hitam dan kuning, yang merupakan tanda jelas kematian karena racun. Segera setelah itu, Wu Chen melihat mayat-mayat lainnya, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki luka yang jelas, hanya mayat mereka yang berubah menjadi hitam dan kuning. Jika dia tidak salah, semua orang di sini mati karena racun. Tidak perlu melihat lagi, orang-orang ini semua mati karena racun. Semua orang terkejut. Begitu banyak orang yang mati karena racun, seberapa kejamkah gas beracun itu? Orang harus tahu bahwa tingkat kultivasi terendah untuk dapat memasuki alam rahasia bulan yang mendalam adalah di alam laut roh, dan mereka semua diperlengkapi dengan baik. Namun, bahkan orang-orang ini meninggal di sini, terbunuh oleh gas beracun. Segera setelah itu, Wu Chen mengeluarkan perangkat sederhana dari cincin penyimpanan. Perangkat ini dapat digunakan untuk mendeteksi konsentrasi gas beracun dan gas di udara. Setelah pengujian, dia menemukan bahwa gas beracun itu sangat kuat, di bawah empirean ketiga tahap laut roh. Pada dasarnya gas itu mati tanpa diragukan lagi, bahkan jika itu adalah seorang kultivator di atas empirean ketujuh tahap laut roh, mereka harus berhati-hati, dan mungkin tidak dapat menahannya. Gas beracun di tempat ini sangat kuat, dan sangat sulit bagi seseorang di bawah empirean ketujuh dari tahap laut roh untuk menahannya. Jadi, saya sarankan agar mereka yang berada di bawah empirean ketujuh dari tahap laut roh kembali ke sini, dan tidak menyia-nyiakan hidup mereka dengan sia-sia. Dalam perjalanan mereka, sudah banyak orang yang mundur karena kesulitan perjalanan mereka. Ini tidak mengherankan. Terkadang, jika mereka bertahan, mereka mungkin tidak selalu mendapatkan hasil yang baik.